Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada diskusi kita. Tujuan diskusi kita pada malam hari ini adalah dan tujuan mengidentifikasi peluang usaha baru mulai dari tahap awal hingga usaha tersebut berkembang, teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan juga nama saya Muhammad Jamaluddin Akbar. Di sini saya menjadi moderator pada diskusi pada malam hari ini. Dan juga ada fasilitator yang akan menemani kita baik. Ini dia ada dari Bapak Adik Saharis Anggoro. Adik Saharis ini akan menjadi fasilitator kita pada malam kali ini. Oke, kepada Bapak Adik Saharis Anggoro, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, tujuan dari FGT yang kita lakukan pada saat ini yaitu untuk mengidentifikasi peluang usaha baru mulai dari tahap awal hingga usaha tersebut berkembang. Dipersilakan saudara menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, fast food sangat digemari sekarang ini sehingga peluang usaha ini sungguh besar. Misalnya, kita bisa membuat produk coklat, mochi bag, dan kondok. Kalau menurut saya, di era generasi masa kini, perkembangan usaha sangat pesat, terutama pada makanan yang sangat banyak digemari oleh banyak orang dan yang sudah modern, seperti mango sticky rice, es krim roll, dan masih banyak lagi. Menurut saya banyak pengusaha makanan yang sukses di usia muda. Contohnya usaha makanan yang ada di sosial media seperti kondok, mental. Baik, dari pernyataan masing-masing peserta didapat kesimpulan bahwa usaha makanan selalu akan diminati dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena makan dan minum sudah menjadi kebutuhan hidup manusia. Baik, dipersilakan untuk peserta lainnya kembali mengajukan pendapatnya. Menurut saya, tantangan dalam memulai bisnis ini yang pertama adalah biasanya wirausahawan selalu pertama-tama merasa takut untuk memulai usahanya. Terus keterbatasan modal dan kurangnya pengetahuan menjadi tantangan dalam memulai bisnis. Dan untuk pendapat dari saya sendiri yang menjadi tantangan untuk saat ini adalah banyak pesaing dan banyak yang meniru, mulai dari bahan makanan, bentuk, dan juga variasinya. Akan tetapi tekstur rasa khas dari setiap penjual akan berbeda-beda. Seperti itu. Saya sendiri berpendapat bahwa peminat dari tiap-tiap penjual berbeda. Persaingan dari segi usaha cukup besar. Ya, itu tantangan dalam memulai bisnis yang biasa kita alami saat kita memulai bisnis. Pendapat kalian semua benar. Jadi kesimpulannya yaitu setiap pengusaha pasti memiliki tantangan seperti ketakutan dalam usaha yang dimana banyak sekali para pengusaha seperti usaha makanan menggunakan bahan yang sama dan variasi yang sama. Akan tetapi tiap-tiap para pengusaha pasti memiliki kualitas dan rasa khas yang berbeda pada usahanya. Baik, ke topik pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana menurut para peserta ini tentang modal dan pembiayaan dalam memulai usaha bisnis. Modal dan pembiayaan dalam memulai usaha bisnis, menurut saya modal dapat dikumpulkan dari tabungan dan pembiayaan dapat diatur dengan perhitungan keuntungan suatu produk tersebut. Untuk pendapat saya sendiri, untuk pembiayaan diambil dari total barang yang kita perlukan, dan untuk modal itu sendiri didapat dari sisa, seperti bisa dikatakan dari bonus ya.
Dan untuk hasil dari penjualan kita, yang dimana modal tersebut bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang kita perlukan lagi. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pengelolaan dana, khususnya dana awal atau modal harus dipikirkan secara hati-hati dari perhitungan yang tepat. Itu menurut saya. Benar sekali, modal dapat diperoleh dari berbagai tempat, seperti dari modal sendiri, koperasi, dan pelaku usaha bisa mengajukan pembiayaan untuk modal usaha seperti melalui KUR. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemasaran dan strategi penjualan dalam memulai bisnis. Menurut saya, strategi penjualan itu dapat dilakukan melalui media sosial maupun yang secara langsung. Dari hasil pendapat saya sendiri, strategi penjualan dapat dilakukan di tempat yang ramai pengunjung dan mungkin bisa di tempat yang usaha tersebut tidak dapat bersaing berat dengan pengusaha yang lain. Menurut pendapat saya sendiri, pemasaran dapat dilakukan di tempat keramaian, seperti di pasar malam, karena di tempat tersebut menjadi target utama dari setiap pengusaha. Terima kasih. Baik, perencanaan operasional dapat dimulai dari perencanaan awal, pengorganisasian, penerapan rencana, dan pengawasan atau evaluasi. Pendapat kalian sangat benar. Berikutnya, topik pembahasan kita yaitu rencana operasional dan keberlanjutan bisnis. Menurut saya, kita dapat dimulai dari yang pertama pengenalan produk ke masyarakat, kemudian mengembangkan dan mengevaluasi produk, dan yang terakhir adalah memperluas usaha. Begitu. Menurut pandangan saya, bisa dimulai dari perkembangan bisnis, mungkin bisa menjual cabang baru dalam berjualan ya. Dan dari segi rencana operasional juga bisa dilihat dari segi bahan, apakah bahan tersebut sudah kadaluarsa atau masih belum. Dari saya sendiri, pengembangan dan evaluasi produk dapat dilakukan dengan menampung saran dari masyarakat. Itu juga dengan pengusaha dapat menyesuaikan minat masyarakatnya. Benar sekali, perencanaan operasional dapat dimulai dari perencanaan awal, pengorganisasian, penerapan rencana, dan pengawasan atau evaluasi. Selanjutnya, topik pembahasan kita yaitu sekaligus yang terakhir, kiat dan panduan untuk kesuksesan wirausahawan. Menurut pendapat para hadirin sekalian, bagaimana? Menurut saya pribadi, wirausaha harus memiliki mimpi dan kesungguhan serta berani mencoba untuk membuat suatu kreativitas yang dapat menarik pembeli-pembeli. Dari segi pandangan saya, sukses bukan hal yang sulit untuk dicapai. Tiap orang memiliki kemampuan sukses yang berbeda-beda, dan sukses dimulai dari awal kita buka usaha, yang dimana usaha tersebut masih sepi pembeli. Seperti itu. Tips dari saya dalam agar sukses dalam berwirausaha adalah apabila kita mengalami kegagalan, kita tidak sepatutnya menyerah dan kita bisa bangkit kembali karena setiap peluang dapat kita coba demi meraih kesuksesan. Benar sekali, kiat untuk calon wirausaha yang saya simpulkan dari berbagai pendapat dari para peserta sekalian adalah memulai perencanaan yang dimana perencanaan tersebut merupakan ide yang baik untuk para wirausaha di masa depan. Para wirausaha juga harus mempunyai impian maupun kesungguhan, atau tetap memiliki sikap yang optimis dan yakin bahwa membuka usaha akan memiliki dampak yang baik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan FGD kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadiksa Haris Anggoro karena telah memandu forum grup diskusi pada malam kali ini. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir, kepada Nabila, kepada Melani, dan juga kepada Bang Akbar. Dan mungkin cukup sekian
forum grup discussion kita pada malam kali ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya untuk mengembangkan bisnis-bisnis kita dan kewirausahaan yang akan kita jalani. Oke, saya minta maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam.